Halo semuanya, saya Rati Britirosa, mahasiswa magang MPKM dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai alur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi sebelumnya, apa itu sengketa tata usaha negara? Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan tentang apa itu sengketa tata usaha negara. Setelah kita mengetahui bahwa sengketa tata usaha negara subjeknya orang atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara, maka selanjutnya bagaimana ya alur proses beracaranya? Pada awalnya harus diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah gugatan diajukan, maka tinggal menunggu panggilan sidang pembacaan gugatan. Tahap selanjutnya adalah pembacaan gugatan yang ketentuannya sebagaimana diatur di dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan oleh hakim ketua. Kemudian, jika ada jawaban, bisa langsung dibacakan isi dari jawaban gugatan. Namun jika tidak ada, hakim bisa memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan si penggugat. Tahap selanjutnya adalah pembacaan jawaban yang ketentuannya di dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada tahap replik yang ketentuannya ada dalam pasal 75 ayat 1 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Kemudian ada tahapan duplik yang ketentuannya ada dalam pasal 75 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1986. Tahap selanjutnya adalah pembuktian yang ketentuannya dalam pasal 100 UU nomor 5 tahun 1986. Beberapa hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, yang kelima ada pengetahuan hakim. Ketika pemeriksaan sengketa sudah terselesaikan, maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing pihak. Tahapan akhir dari sidang adalah putusan, yang ketentuannya di dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang ketiga,
tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tentunya di dalam putusan memuat beberapa hal yang pengaturannya terdapat di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal ini diantaranya A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. H. Amar putusan yang ketentuannya termuat dalam pasal 97 ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1986. Di dalam amar putusan menyatakan beberapa hal terkait gugatan yang diajukan diantaranya 1. Gugatan ditolak. 2. Gugatan dikabulkan. 3. Gugatan tidak terima. 4. Gugatan gugur. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Saya harap bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye.